Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Apakah baik semua? Alhamdulillah ya, sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Udah hadir semua ya. Ada yang tahu nggak materi ini hari ini itu apa? Nggak ada yang tahu. Ya udah, ibu akan menjelaskan materi hari ini itu tentang ulul azmi. Ada yang tahu apa itu ulul azmi? Sebelum mengenal ulul azmi, ibu akan menjelaskan perbedaan antara rasul dan nabi. Rasul itu seorang laki-laki pilihan yang menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan nabi itu seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah, tetapi tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi pengertian dari ulul azmi itu gelar yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan tinggi atau mempunyai keistimewaan sendiri karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Ada yang tahu nabi siapa saja yang mempunyai gelar ulul azmi? Gak ada yang tahu. Coba ada yang tahu nggak? Yang pertama itu ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, dan yang keempat ada Nabi Isa, dan yang terakhir itu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibu sudah menyiapkan sebuah alat peraga. Yang pertama itu ada Nabi Nuh. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar kapal dan hewan ya. Keistimewaan dari Nabi Nuh ini membuat kapal dalam satu malam, yang dimana kapal tersebut menampung hewan dan beberapa orang yang taat kepada Allah, kecuali istri dan anak beliau yang tidak mau taat dan patuh dan tidak bersyukur kepada Allah. Yang kedua itu ada Nabi Musa, dimana ini ada gambar tongkat dan ular ya. Keistimewaan dari Nabi Musa ini, tongkatnya tersebut berubah menjadi ular atas ketabahan beliau menyikapi Raja Fir'aun. Jadi tongkatnya itu berubah menjadi ular di Laut Merah, dan Raja Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah tersebut. Nah, yang ketiga itu ada Nabi Isa. Nabi Isa ini dimana beliau dilahirkan tanpa seorang bapak atau tanpa seorang suami dari Siti Maryam yang melahirkan beliau. Jadi Siti Maryam itu diberikan mujizat oleh Allah karena sosok wanita yang mempunyai sifat yang mulia dan
suci dan bersyukur kepada Allah. Jadi mukjizat itu yaitu dan lahirlah Nabi Isa, yang dimana Nabi Isa ini mempunyai keistimewaan sendiri, yaitu dapat berbicara sejak lahir. Dan yang keempat itu ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dibakar oleh Raja Namrud, tetapi beliau tidak merasa kepanasan karena beliau itu bersabar dan patuh kepadanya. Dan yang terakhir itu ada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW, atau disebut Nabi akhir zaman, yang mempunyai keistimewaan sendiri dari nabi-nabi yang lain. Keistimewaan Nabi ini mempunyai pedoman kitab suci Al-Quran, yang dimana sebagai petunjuk manusia untuk melakukan hal-hal yang baik ya, melalui malaikat Jibril ya. Ada yang tahu hikmah dari ulul azmi itu apa? Yang pertama itu hikmah dari ulul azmi itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya. Yang kedua itu ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. Jadi kita itu harus ikhlas dalam menerima apa yang diuji dan diberikan cobaan dari Allah ya. Yang ketiga itu lebih mencintai, menghormati dan mengagungkan Rasul, dan dari perjuangan dalam menyampaikan ajaran agama Allah kepada umatnya. Ya, selesai sudah pertemuan hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan menanyakan tadi siapa saja yang mempunyai gelar Nabi Ulul Azmi. Yang pertama itu siapa? Ada Nabi Nuh yang mempunyai keistimewaan membuat kapal dalam satu malamnya itu ya, yang menampung beberapa hewan dan beberapa orang yang taat. Yang kedua itu ada Nabi Musa yang tongkatnya itu berubah menjadi ular. Yang ketiga itu ada Nabi Ibrahim terlepas dari api yang dibakar oleh Raja Namrud, tetapi nabinya itu berubah dingin ya. Yang keempat itu ada Nabi Isa. Nabi Isa ini sejak lahir sudah berbicara. Dan yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW mempunyai mukjizat, yaitu pedoman kitab suci Al-Quran yang diberikan melalui malaikat Jibril. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, coba kalian kerjakan LKS halaman 50 ya di rumah. Pertemuan besok kita koreksi bareng-bareng. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.